السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali Allah kumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan, menanamkan di dalam hati kita kecintaan terhadap ilmu agama. Karena ketika kecintaan terhadap ilmu agama tertanam pada diri seseorang, maka pasti akan selamat jika dia benar-benar belajar dan mengamalkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia pelajari, maka pasti selamat. Maka dari itu Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk belajar agar hambanya itu selamat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mencintai Nabi dan sunnah-sunnahnya. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, sehingga dengan ridha Allah syafaat Rasul nanti di yaumil qiyamah akan kita peroleh. Ahibati fillah, kembali kita membahas tafsir
Kemarin kita sudah membahas tafsir surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Maka insyaallah malam ini kita membahas surah setelah dari surah Al-Adiyat adalah surah Al-Zalzalah. Karena kita naik ya. Kita naik dari An-Nas naik menuju Al-Baqarah. Atau dari An-Nas menuju Amma Yatasa'alun, baru Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai juz 29. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ahibati fillah, terjadi juga khilaf di kalangan para ulama tentang surah Al-Zalzalah. Sebagaimana surah Al-Adiyat juga khilaf di kalangan para ulama apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Demikian juga surah Al-Zalzalah, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan surah Al-Zalzalah adalah Makkiyah dengan beralasan kandungan Al-Zalzalah berisi informasi tentang hari kiamat dan informasi tentang hari kiamat tujuannya adalah untuk beriman kepadanya, mengimani akan terjadinya pasti hari kiamat, hari akhirat. Dan tidaklah ayat-ayat yang berisikan tentang mengajak beriman kepada hari kiamat, terlebih di zaman itu manusia, orang-orang kafir Quraisy tidak beriman tentang hari kiamat. Mereka tidak percaya akan terjadi hari kiamat. Dan itu di Makkah. Fase Nabi berdakwah di Makkah, terlebih sebelum hijrah Nabi. Maka dari itulah ulama mengatakan ini adalah surah Makkiyah karena berbicara tentang hari kiamat. Dan surah mengajak untuk beriman kepada hari kiamat itu adalah manusia-manusia di Makkah. Manusia-manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat. Dakwah Nabi di Makkah. Maka dari itulah mereka mengatakan ini adalah surah Makkiyah karena berbicara tentang hari kiamat. Tidaklah surah atau ayat Allah berbicara tentang hari kiamat untuk menyatakan hari kiamat itu kepastian, maka beriman tentang itu. Percaya kita pasti terjadi hari kiamat. Namun jangan hanya beriman yakin kepastian terjadinya saja, tidak menyiapkan apa yang setelah hari kiamat. Apakah Bapak beriman akan pasti terjadi hari kiamat? Beriman, Ustaz. Yakin Bapak terjadi hari kiamat? Yakin. Berapa persen? 100% Ustaz.
Kalau ada 1000%, 1000%. Tapi ketika azan muazin hayya 'alas shalah, ngoroknya dia. Ketika ada seruan Allah untuk menyembahnya, untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya, dia tidak mau. Mukmin tidak seperti itu. Allah menceritakan ahlun nar, bagaimana siksaan di neraka. Allah mengkabarkan itu, Allah menginformasikan itu. Supaya apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Bagi orang yang memiliki akal, dia akan mengambil ibrah dari itu. Dia akan mengambil ibrah. Maka dia akan berdoa, dia akan berusaha supaya tidak merasakan sakitnya, pedihnya, panasnya api neraka. Karena sudah dikabarkan oleh Allah semuanya. Makanya hibati fillah, termasuk surah yang kita bahas adalah informasi, khabar informasi butuh iman, butuh keyakinan, butuh kepercayaan bahwa informasi itu pasti benar. Terlebih siapa yang menginformasikan? Siapa yang menginformasikan dalam Al-Quran? Allah. Apakah Allah mengatakan, menginformasikan itu adalah informasi yang keliru, informasi na'udzubillah? La. Banyak di dalam Al-Quran itu ayat berisi informasi saja. Ada perintah, ada juga larangan. Ada juga informasi tentang kisah-kisah, cerita-cerita umat-umat terdahulu, kenapa mereka dihancurkan. Bahkan juga di antara ayat Allah menginformasikan penyebab apa dosa yang mereka lakukan sehingga balasannya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita, qul siru fil ardi. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada manusia, siru fil ardi, berjalan kalian di permukaan bumi untuk melihat, untuk mengambil ibrah apa yang ada di dalam perjalanan itu. Makanya hibati fillah, kalau misalnya kita jalan-jalan melewati pemandangan, melewati gunung-gunung, melewati lautan, melewati ini, jangan hanya mata kepala saja. Kalau hanya sebatas nikmat atau indah di mata kepala saja, orang kafir bisa nggak itu? Orang kafir pun bisa. Tapi orang mukmin tidak. Dari pandangan itu yang ada di kepala mereka, lalu masuk ke dalam hati mereka. Ketika masuk ke dalam hati mereka, lalu mereka mengagungkan Allah yang Sang Pencipta, sehingga ucapan itu akan apa namanya? Ucapan itu akan mengalir. Ucapan itu akan
berucap Masya Allah, Masya Allah. Atau sebagian mengatakan Subhanallah. Walaupun butuh penjelasan di antara apakah Masya Allah atau Subhanallah. Tapi bukan itu penjelasan kita. Dan itu hanya mukmin yang mengucapkan Masya Allah. Dia sudah merasakan ke dalam hatinya dari pandangan itu. Makanya Allah perintahkan kita untuk berjalan di permukaan bumi untuk mengambil ibrah. Maka demikian juga Allah menginformasikan tentang surah yang kita bahas ini. Surah yang kita bahas ini adalah informasi tentang hari kiamat dan bentuk gambaran inilah yang terjadi hari kiamat itu seperti ini dia. Makanya hibati fillah, sering kita hendaknya berdoa apa? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa zahaba huzni. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, penghilang kegundahan, kesedihan. Al-Quran menjadikan cahaya di dalam hatiku. Kita minta sama Allah menjadikan Al-Quran itu dijadikan cahaya dalam hati kita, sehingga setiap apapun di dalam Al-Quran berpengaruh pada hati kita, berpengaruh pada diri kita. Kalau ini informasi tentang syurga, informasi tentang neraka, tentang penduduknya, ini tentang hari kiamat, beginilah bentuk gambaran hari kiamat, maka itu akan ada rasa takut yang luar biasa. Baik. Jadi surah Al-Zalzalah, apakah ini Makkiyah atau Madaniyah? Masih ingat definisi Makkiyah? Apa itu Makkiyah? Surah atau ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah. Dan Madaniyah, surah atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah, walaupun turunnya di Makkah. Namun posisi turunnya setelah hijrah, maka tetap dikatakan Madaniyah walaupun turun di Makkah. Maka ini khilaf ya, surah Al-Zalzalah khilaf. Sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Bahkan mayoritas ulama mengatakan ini adalah surah Madaniyah. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Zalzalah ini, Allah mengatakan di ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza apabila,
zulzilat, zalzalah, zalzal, goncangan. Namun di sini zulzilat, zulzilati. Huruf zai baris dhammah, baris dhammah, sehingga berbunyi zulzilat. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau kalimat itu diawali dengan berbaris dhammah, maka itu diartikan diawali dengan imbuhan di. Apabila zulzilati, kita tahu goncangan, namun di sini berarti apa artinya? Dipakai imbuhan digoncang. Idza zulzilati, apabila digoncang. Apa digoncang? Al-ardu. Apa al-ardu? Bumi. Bumi. Apabila bumi digoncang. Digoncang itu berarti ada nggak yang goncang? Tidak ada yang goncang. Menunjukkan bumi itu bukan bergoncang sendiri. Ada yang menggoncang, dan itu perintah atau kapan sesuka siapa yang menggoncang. Mau kapan digoncangnya, sesuka. Tak ada yang tahu. Maka bumi itu digoncang. Siapa yang mampu menggoncang jamaah bumi? Siapa yang mampu menggoncang bumi? Siapa? Hah? Siapa jemaah? Allah. Gak ada satupun makhluk yang bisa menggoncang bumi. Allah nambahkan nanti di hari kiamat, bumi itu dilipat oleh Allah dengan tangannya. Dilipat. Kayak sajadah itu kita lipat gitu. Begitu nanti bumi dilipat. Begitu maha perkasanya, maha kuatnya Allah. Ada yang bisa goncang masjid ini dengan tangannya? Enggak ada. Maka kalau kita telusuri digoncang, berarti siapa yang goncang? Allah. Enggak ada yang mampu satupun. Enggak bisa. Zilzalaha, ya Allah. Zilzalaha itu di dalam i'rabnya itu adalah maf'ul mutlaq
yang tujuannya adalah menguatkan goncangan itu, sehingga bisa kita artikan digoncang segoncang-goncangnya, digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Makanya disebutkan di dalam sebagian dari para ulama tafsir, zulzilat itu hurrikat bi'unfin, bermakna hurrikat bi'unfin, yang digerakkan sekeras-kerasnya, digoncang segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya, sehingga tidak ada goncangan yang semisal dengannya. Nggak ada goncangan semisal dengannya. Tidak ada goncangan yang semisal dengannya. Kemarin kita sudah katakan di mana daerah goncangan yang paling tertinggi. Apanya itu, apa namanya? Kalau kemarin Aceh berapa goncangannya? Ada yang lebih dari itu? Maka setinggi apapun goncangan, dan itu bahkan bisa memakan korban bisa ribuan, kalau dibandingkan dengan hari kiamat nggak ada apa-apanya. Rumah hancur, rumah ambruk karena goncangan itu, dan itu tidak apa-apanya goncangan itu bila dibandingkan dengan goncangan hari kiamat. Makanya Rabi' bin Khaisam, ulama besar, dia pernah berjalan melewati tukang pembuat entah itu pedang atau parang, tukang pembuat besi kan, dibakar besinya itu, setelah dibakar baru dipukul untuk mengolah, untuk membuat sesuka, entah bagaimana bentuknya, dipukul. Ketika dipukulnya, apakah itu mengeluarkan percikan-percikan? Iya, mengeluarkan percikan kecil dari api. Rabi' bin Khaisam melihat itu, namun bukan hanya pandangannya percikan api pada pukulan ketika membuat pedang itu atau parang itu atau pisau itu. Bukan itu pikiran Rabi' bin Khaisam, namun pikirannya adalah bagaimana nanti percikan api neraka, bagaimana nanti percikan api neraka. Ini menunjukkan ahibati fillah, ketika kita mendengar goncangan dari media, dari televisi, dari ini kabar, atau bahkan kita mengalaminya goncangan itu, maka kita harusnya
pikiran kita bagaimana nanti goncangan hari kiamat. Kita melihat hancur ambruk ratusan rumah, maka bagaimana nanti hari kiamat? Bukan rumah saja yang ambruk, bukan pohon saja yang hancur, gunung-gunung hancur, langit hancur. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan sekali. Maka Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang. Siapa yang menggoncang? Allah Azza wa Jalla, dengan goncangan sedahsyat-dahsyatnya, segoncang-goncangnya. Berarti Allah menggoncang dengan kuatnya. Maka apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Al-ardu bumi. Ardu bumi. Akhraj mengeluarkan. Bumi itu mengeluarkan. Athqalaha, bebannya. Asqalaha, saqil. Apa saqil? Berat. Jadi bumi itu mengeluarkan bebannya atau yang ada di bumi itu, yang sebagai beban baginya, sebagai beban berat baginya bumi itu. Bumi itu adalah apa yang ada di dalamnya, maka nanti dikeluarkan. Kapan itu dikeluarkan? Ketika terjadi hari goncangan itu. Maka itu, kalau itu terjadi, wa akhrajatil ardu, maka bumi mengeluarkan. Bumi mengeluarkan asqalaha, beban-bebannya. Seluruh beban bumi itu dikeluarkan nanti. Baik. Sudah masuk Isya? Kita lanjut insyaallah ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan oleh bumi, apa yang dikandungnya. Apa yang dikandungnya.
Kalau di tafsir lain seperti tafsir al-Imam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa akhrajatil ardu athqalaha, al-muradu bihim ashabul qubur. Maksud yang dikeluarkan dari kandungan bumi adalah ashabul qubur, para penghuni kubur. فإنه فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل. قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Berdasarkan ayat bahwa ketika tiupan pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, tiupan pertama maka membuat kagetlah yang di langit dan di bumi sekalian mati. Jadi kagetnya itu bukan kaget saja, kaget yang mengakibatkan mati. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian pada tiupan yang setelahnya, berarti tiupan berapa ini? Tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka yang bangkitlah, keluarlah yang ada di dalam kubur. Yakhrujuna min quburihim, yakhrujuna min quburihim, mereka keluar mereka keluar dari kuburan mereka, dari kubur mereka, li rabbil alamin, menuju Allah azza wajalla, menuju Tuhan mereka Rabbul alamin. Itulah disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di hari di mana manusia bangkit, di mana manusia itu keluar bangkit menuju apa? Li rabbil alamin, menuju Rabbul alamin, menuju Tuhan mereka. Kapan itu mereka keluar? Pada tiupan kedua, dan itulah terjadi hari kiamat. Namun di dalam tafsir lain menyebutkan bukan hanya yang mati saja yang keluar. Apa yang ada di dalam kandungan bumi juga keluar. Apa yang ada dalam kandungan bumi? Emas keluar, perak, seluruh yang berharga di bumi keluar, seluruh yang bernilai di bumi keluar. Sebutkan ini di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan ketika mentafsirkan Al-Zalzalah, wa kharajatil ardu athqalaha taqi'ul ardu afladha kabidiha amsalal ustuwan minal zahabi wal fiddah. Bumi mengeluarkan, bumi memuntahkan
bermacam-macam, termasuk di bagiannya adalah minaz zahabi wal fiddah, dari bagian emas dan perak. Keluar. Fayaji'ul qatilu fayaqul fi hadza qataltu. Ketika hari itu manusia melihat emas itu keluar dari bumi, seluruh yang berharga bernilai yang ada di dalam bumi yang manusia mencari-carinya keluar, dan itu berada di hadapan mereka. Namun mereka mengatakan, inilah penyebab aku menjadi pembunuh. Wa yaji'ul qati' fi hadza qata'tu rahimi. Yang lain mengatakan, inilah penyebabnya aku memutuskan hubungan satu rahim. Wa yaji'u sariq fayaqul fi hadza quti'at yadi. Yang lain mengatakan, inilah penyebab karena keluar bumi itu emas, perak, apalagi nilai-nilai yang bernilai di dalam bumi itu keluar. Lalu pencuri mengatakan, inilah penyebab tanganku dipotong. Karena mencuri apa dia? Mencuri harta. Begitu seterusnya. Maka hibati fillah, bernilai di saat ini kita, itu nilai tinggi di saat ini, dan bahkan manusia sampai mati mengejar itu. Nanti di hari kiamat itu muncul. Enggak ada. Begitu di hadapan mereka enggak ada, enggak bermanfaat lagi. Enggak ada yang mengambilnya lagi. Emas enggak ada yang mengambil lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi hari kiamat. Kenapa mereka tidak mengambilnya? Tak bermanfaat lagi emas. Seluruh yang bernilai, nilai tinggi, mahal, nanti di hari kiamat enggak bermanfaat lagi itu. Mereka tahu. Makanya mereka enggak ngambil emas, enggak ngambil perak, enggak ngambil ini. Padahal mereka melihat itu. Kenapa mereka tidak mengambilnya? Karena mereka tahu, faham, tidak di saat itu tidak bermanfaat lagi itu. Enggak berguna lagi itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu tidak berguna lagi anak, tidak berguna lagi harta. Jadi kapan harta itu berguna, Pak? Sekarang. Di dunia. Anak berguna. Harta berguna. Jika anak ada yang dia lakukan bisa berguna untuk kita. Kalau anak misalnya memiliki kekayaan yang hebat, punya rumah, punya kemewahan, kendaraan, punya banyak kebun, namun dia menikmati dia sendiri, kebun itu berguna nggak sama kita yang sudah mati? Hah? Rumah dia yang mewah itu, yang dia nikmati sendiri di dalamnya, yang dia dinikmati oleh keluarga dengan keluarganya, kita di alam kubur berguna nggak itu? Rumah mewah itu nggak berguna, nggak bermanfaat untuk kita. Namun bagi dia berguna atau tidak? Berguna bagi dia.
Kapan anak itu berguna, bermanfaat bagi kita? Kalau anak itu naik haji, ada nggak gunanya sama kita? Hah? Ada. Kalau anak itu sholat, ada nggak guna sama kita? Ada. Seluruh amal soleh yang dia lakukan sampai pahalanya sama kita. Seluruh sekecil apapun amal soleh yang dia lakukan sampai pahalanya sama kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun dunia yang dia miliki, sama sekali nggak ada sama kita itu. Dia punya jabatan tinggi, di mana-mana dihormati. Ada nggak guna kita di dalam kubur? Karena jabatan dia. Dihormati, manusia menghormati dia ada? Nggak ada guna sama kita itu. Gemilang dengan dunia, ada nggak guna kita di dalam kubur? Nggak ada guna. Dia menikmati, iya, dia menikmati. Yang lebih sedihnya, yang dia nikmati itu adalah dari pencarian kita siang malam. Siang malam kita mencari, anak kita menikmati, namun anak kita lupa mendoakan pun tidak. Sedih nggak jemaah? Sedih sekali jemaah. Kita memeras, bukan hanya keringat aja dia peras, pikirannya pun dia peras. Mau tidur pun dia mikirkan itu. Begitu meninggal hanya sebatas di dunia saja, nggak ikut ke akhirat. Ditambah lagi anak yang tidak kita berikan pendidikan agama, habis. Makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Gak bermanfaat, gak berguna bagi kita. Namun ada saatnya anak itu berguna bagi kita. Ada saatnya harta itu berguna bagi kita. Ada. Kalau anak kita mendoakan kita berguna? Berguna. Bahkan kata Nabi SAW, diangkat martabat seorang, diangkat martabat kedudukan orang tua di surga. Dia sudah masuk surga, diangkat kedudukannya. Disebabkan apa? Disebabkan karena istighfar anaknya. Bagaimana istighfar anak? Itulah Rabbighfirli, itulah Allahumma ghfirli dzunubi wa liwali dayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang didoakan oleh anaknya, itu yang dibaca oleh anaknya, mengakibatkan diangkat derajatnya di surga. Kapan anak itu dia baca sehingga diangkat kedudukan kita di surga? Ketika dia faham agama. Kalau faham, anak kita faham agama, dunia dia miliki aman. Dunia dia miliki aman. Atau kita tinggalkan dunia sama dia, faham agama, anak kita faham agama, kita tinggalkan dunia sama dia, aman. Nah ini Pak, sedekah kita mengalir pahalanya. Tapi kalau kita tinggalkan dunia dan kita tinggalkan anak yang tidak faham agama, habis. Mendoakanmu tidak jemaah, sangat sedih sekali. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat menjelaskan kepada kita di hari kiamat nanti tidak bermanfaat dunia yang kita miliki.
Bahkan emas yang dicari manusia saat ini sampai besi bunuhan, memutus hubungan satu rahim, nanti keluar hari kiamat. Manusia melihat emas itu. Manusia melihat yang bernilai harga tinggi itu. Manusia melihat. Namun saat itu mereka faham, enggak ada gunanya lagi itu. Karena di hari kiamat itu apa yang berguna? Pahala atau pahala. Maka hibati fillah, disinilah kita menanam. Kapan kita memanen? Di sana. Kalau kita menanam berarti siap-siap capek, lelah, siap. Capek, lelah. Duduk kita di majelis ilmu capek. Iya, kita menanam saat ini. Apa yang kita tanam? Kita kesini ini bukan apa yang kita cari. Apa kita cari di sini? Yang kita cari adalah pahala. Makanya sampai kata para ulama, sekalipun kita duduk di majelis ilmu tak faham, gak apa-apa. Tapi pahala dari Allah tak pernah terputus. Sekalipun kita duduk itu tak faham, tidak masalah. Karena kita di dunia ini mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena itu nanti menjadi bekal kita. Faham ini jemaah? Baik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada hari di mana digoncang bumi, itu hari kiamat, maka bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam kandungannya. Apa yang ada di kandungnya dikeluarkan semuanya. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkatalah, wa qala, berkatalah. Siapa yang berkata? Al-insan. Manusia. Manusia siapa yang berkata? Apakah manusia yang mukmin, yang kafir, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli apa lagi? Apakah semua manusia itu semuanya ikut? Tidak. Sebagian tafsir menjelaskan manusia yang di sini adalah manusia yang buruk. Wa qala al-insan, manusia yang buruk berkata. Apa yang mereka katakan? Malah. Ada apa dengan bumi? Berarti Ustadz yang melihat kondisi bumi ini berubah nanti orang-orang buruk. Iya. Kalaupun ada orang baik, Allah matikan terlebih dahulu orang baik. Yang tinggal orang yang buruk seburuk-buruknya. Ada pun orang baik, Allah matikan terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak melihat hancurnya ini bumi. Mereka melihat. Karena apa? Karena itu menjadi siksaan bagi mereka. Baik, ana rasa sampai sini dulu. Insyaallah setelah akan datang yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti insyaallah akan kita sambung pada pertemuan akan datang insyaallah.
Baik. Ada pertanyaan jemaah? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.